Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Antonius Christopher, NIM 2022429950. Tugas Organisasi Komputer Universitas Raharja. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi Software as a Service atau disingkatnya SaaS dan aplikasi SaaS apa saja. Software as a Service atau SaaS. Definisi komputasi awan NIS mendefinisikan perangkat lunak sebagai layanan. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen adalah menggunakan aplikasi penyedia yang berjalan di infrastruktur cloud. Aplikasi dapat diakses dari berbagai perangkat klien melalui antarmuka klien tipis seperti browser web, MIS, email berbasis web, atau antarmuka program. Konsumen tidak mengelola atau mengontrol infrastruktur cloud yang mendasari termasuk jaringan, server, sistem operasi, penyimpanan, atau bahkan kemampuan aplikasi individual, dengan kemungkinan pengecualian pengaturan konfigurasi aplikasi khusus pengguna yang terbatas. Dalam model perangkat lunak sebagai layanan SaaS, pengguna mendapatkan akses ke perangkat lunak aplikasi database. Penyedia cloud mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi. Saat SaaS terkadang disebut sebagai perangkat lunak sesuai permintaan dan biasanya diberi harga berdasarkan pembayaran per penggunaan atau menggunakan biaya langganan. Dalam model SaaS, penyedia cloud menginstal dan mengoperasikan perangkat lunak aplikasi di cloud dan pengguna cloud mengakses perangkat lunak dari klien cloud. Pengguna cloud tidak mengelola infrastruktur dan platform cloud tempat aplikasi berjalan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menginstal dan menjalankan aplikasi di komputer pengguna cloud sendiri. Ia menyederhanakan pemeliharaan dan dukungan. Aplikasi cloud berbeda dari aplikasi lain dalam skalabilitas yang dapat dicapai dengan mengkloning tugas dari beberapa mesin virtual pada waktu proses untuk memenuhi permintaan kerja yang berubah. Penyeimbang beban mendistribusikan pekerjaan ke set mesin virtual. Proses ini transparan bagi pengguna cloud yang hanya melihat satu titik akses untuk mengakomodasi pengguna cloud dalam jumlah besar. Aplikasi cloud dapat menjadi multi penyewa yang berarti bahwa setiap mesin dapat menjalani lebih dari satu organisasi pengguna cloud. Selanjutnya karakteristik keuntungan SaaS. Keuntungan SaaS. Jika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri in-house development. Pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan rehabilitas aplikasi karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung di internet. Selanjutnya, kerugian SaaS. Ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kamu gunakan. Jadi ketika kamu tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Selain itu, kerugian menggunakan model layanan SaaS adalah 1. Interoperabilitas, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kurang kontrol dan keamanan data, keterbatasan fitur dan performa. Aplikasi SaaS. Berkat perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat, beberapa perusahaan memanfaatkan celah yang ada, yaitu bisnis SaaS. Bisnis SaaS adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perusahaan dengan memanfaatkan SaaS. Pada umumnya, produk dari bisnis SaaS dapat diakses secara online, baik menggunakan medium aplikasi atau peramban. Di Indonesia sendiri, tidak sedikit perusahaan startup digital yang mengembangkan produk SaaS. Berikut ini daftar startup di Indonesia yang menggunakan SaaS. 1. Jubelio.
Belakangan ini bisnis online kian marak di masyarakat seiring dengan industri e-commerce yang kian meroket. Salah satu tool berbasis cloud yang menyediakan layanan manajemen pesanan pembeli dari berbagai situs marketplace yaitu Jubelio. Tidak hanya bisnis online saja, pemilik toko offline juga menggunakan aplikasi karena memadukan data transaksi bisnis online dan bisnis offline secara otomatis. 2. Akuntansi online. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini menyediakan layanan sistem akuntansi virtual yang tidak hanya menyediakan layanan perhitungan saja, namun mendukung konsultasi pendampingan juga. Startup yang digagas bersama PT Zair International ini memfasilitasi 3 bidang, yaitu pembuatan SOP bisnis dan sistem akuntansi perkantoran, konsultasi bisnis, dan jasa pembuatan laporan keuangan. 3. Quintal. Quintal merupakan layanan untuk menunjang kebutuhan administratif sekolah, yaitu LMS, dan sistem informasi administratif sekolah. Quintal juga menyediakan layanan belajar online yang membantu guru mengunggah kegiatan ujian dan bahan ajar. Sistem Quintal juga didesain untuk memudahkan orang tua siswa dalam memantau perkembangan anak di sekolah. 4. Gajian merupakan layanan yang menyediakan pengelolaan SDM dan hadir dalam layanan berbasis web dan aplikasi web. Ini mendukung berbagai layanan seperti memberikan fungsionalitas untuk perusahaan dalam memonitor karyawan yang bekerja di luar kantor, mengelola presensi, dan mengelola kebutuhan HRD mulai dari penggajian, cuti, lembur, dan lain sebagainya. 5. Sales One RCM merupakan layanan berbasis cloud yang memfokuskan di sektor korporasi. Tujuan layanan aplikasi ini adalah untuk membantu perusahaan dalam menjalankan tim penjualan sehingga lebih produktif, kompetitif, dan efisien. 6. Slacker merupakan aplikasi akuntansi yang sekarang menjadi solusi bisnis end-to-end. Salah satu layanan yang disediakan oleh Slacker adalah pengurusan pajak yang sudah diintegrasi dengan sistem akuntansi perusahaan online. 7. Mail2Go. Mail2Go merupakan aplikasi online yang dirancang untuk membantu dan memudahkan pelaku bisnis dalam memasarkan produk melalui kanal email. Aplikasi ini berfokus pada layanan otomasi email untuk pemasaran dan sudah dilengkapi dengan fitur terbaru. Aplikasi ini juga sangat membantu pelaku bisnis untuk bersaing dengan produk luar negeri. 8. No Limit. No Limit merupakan layanan SaaS berplatform Big Data gagasan startup asal Bandung yang bertujuan untuk memonitor dan menganalisa media sosial. No Limit memiliki 3 pilar utama, yaitu No Limit Care, No Limit Dashboard, dan No Limit Loyalty. 9. Gawean. Gawean merupakan salah satu portal lowongan kerja yang ditujukan bagi pekerja kerah biru atau blue collar yang bergerak di industri perhotelan, retail, dan industri makanan dan minuman untuk memudahkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun kandidat pekerja. Dengan adanya aplikasi ini, proses rekrutmen tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak banyak. Ya, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan. Terima kasih.